Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore dan salam berbahagia. Oke, apa kabar? Bang Alhamdulillah, Alif? baik-baik saja ini. Sore yang agak mendung sedikit Agak ini. dulu Iya. sedikit di Kota Polo yang sebelumnya panas ya. Jadi malam ini kita merasakan hawa-hawa Syahdu. sakit, asik. Oke, di pekan ini pekan 32 kita kemarin di pekan 33, Tiga-tiga. 32 sebelumnya kita bilang kita akan ada tamu, asik, tamu spesial Iya. yang selama ini kita tunggu-tunggu. Dan sebelumnya ini kita punya coach satu lagi, tapi berhalangan hadir ya. Jadi kita berdua lah. Iya. Semoga di 34 bisa Lengkap lah. sama-sama. Iya. Ya, Bertambah juga yang datang ya. ya. Jadi apa nih peluang untuk GW33? Karena komposisi dari pemain, terus sekarang di posisi eh, FPL Batara itu dari peringkat 2 sampai peringkat 5 itu berpotensi mengejar calon juara 2. Ya. Untuk GW33 sendiri kan kita tahu sendiri. Di sini banyak peluang yang bisa mendapatkan poin. Ya, Karena ada beberapa tim yang memang betul-betul double GW kan. ya. Seperti di pertama itu ada di Manchester City, kemudian ada di Brighton, kemudian ada di Leeds ya. Leeds, Leeds. Bournemouth. Jadi eh, di pekan ini kemungkinan poin-poin para manajer itu akan terbang. Wah, Iya, karena dikarenakan ada double game ini ya. double GW. Nah, untuk penggunaan cheat biasanya dari tahun ke tahun salah satu penggunaan cheat paling favorit itu di double game Ya, ya, bisa triple captain dan bisa Benbo. rainbow. Benbo. Cuman perkaranya double GW kali ini di GW33 ini dia berada di akhir pekan, di akhir musim. Hmm. Kenapa di akhir musim? Karena sudah banyak digunakan itu chip-chip. Nah, jadi chip-chip yang tersisa ini ya betul-betul yang masih ada kemungkinan itu BB dan free hit. Ya, Nah, cuman saya pribadi tidak menggunakan dua-duanya. tidak menggerakkan Nah, dua-duanya. karena karena komposisi pemain saya di starting 11 eh, itu sudah cukup. oh itu sudah cukup. Nah, Sebelumnya di GWD 32 berarti menggunakan wildcard ya. wildcard. Asik. Karena menjaga untuk posisi di GW33 nanti. Nah, untuk kemungkinan di GW 34 ada black. Saya masih punya free hit. Oh iya. Oh, punya free hit ya? Masih punya free hit. Oke. Nah, untuk targeting di double GW ini, karena tadi ya kemungkinan besar pasti akan ada haul player ya. Biasa juga zong juga. Iya. Nah, di sini ada sorotan 3 tim lah yang pasti dari 3 pertandingan sebelumnya itu mendapatkan poin-poin tertinggi. Nah, di sini ada bernomor untuk player back itu ada Senesi dan Trafford. Gimana potensi mereka untuk mengulang di 3-3? Nah, untuk Senesi sendiri, saya rasa itu pilihan seluruh manajer, hampir sebagian. Iya, karena di satu sisi beberapa back-back yang Benbus, back-back yang ada di double GW itu salah satu pilihan yang paling banyak itu Senesi, Senesi ya. Hal, Ya, sama backnya Leeds, Struik. ya. Karena itu yang termurah. Eh, Karena paling mahal itu kan adanya di City. ya. Back 5, Wehi. Wehi, Arsenal juga mahal ya. juga. Lumayan ada Timber. Nah, tapi yang 2 GW ini Wehi dan Ruben itu pasti pilihan. paling pilihan. Nah, Karena 2 kali pertandingan. 2 kali pertandingan. Ada Leeds ini. Di back Leeds itu ada sepertinya dia keturunan Jawa ya. Ada Jaka Bijol. Jaga Bijol. Jaka Bijol ini 3 pertandingan berturut-turut itu mendapatkan kontribusi defense sangat tinggi. Sampai dia ada 3 kemarin sempat 11. Ya. Dan sekarang perpaduan antara back-backnya Leeds ini sudah kompeten lah. Bisa dibilang kompeten kan. Bisa Bijol sekarang kan 4. Nah, ini salah satu ini juga pilihan juga untuk coach FPL Batara. Iya. Untuk Mancit, Mansit. di sini ada Guehi dan Oreli. Oreli kan
di data saat ini kan dia masih kuning ya. Eh, Karena perkara pertandingan Liga Champions kemarin, kemungkinan 50-50 Aurelia akan Ya. diambil. Orang main aman paling ngambil Guehi, sama ambil Ruben, Ruben Dias, Ruben oke. Dias, sama satu Tuza. Apa kemungkinan back sayap kiri yang sebelumnya cedera ini akan bermain kembali atau tidak? Kemungkinan, Kemungkinan. iya kemungkinan. Karena Aurelia masih 50-50. Cuman yang menariknya itu eh, bukan di sisi back sih kalau Manchester City. Eh, Karena di satu sisi dia lawannya Arsenal. Arsenal. Jadi Dan sebenarnya, lawan Burnley ya. nah iya, Arsenal Burnley. karena Arsenal sendiri kita tahu di saat ini dia sedang ragu-ragu. Iya. Iya, karena melihat mainnya kemarin di Champions, dia sangat berhati-hati dan karena seluruh pemain Arsenal sampai pelatihnya pun itu merasa cemas. Arsenal. Karena tidak pernah jarang berada di posisi satu dan dengan posisi poin yang sangat dekat dengan Manchester City. Ini kan perbedaannya satu pertandingan. Seandainya tuh, jadi Manchester City akan menang, berarti perbedaan mereka tinggal 1 poin. Tinggal 3 dong. Tinggal 3 berarti. Tinggal 3. 3 poin. Nah, berarti Arsenal ini peluangnya minimal draw Minimal draw. di pekan 33. Iya. Kalau kalah, syukur-syukur. Ya. Kita paham sendiri kan, bagaimana kalau kita di posisi atas, Iya. terus kita bertanding dengan posisi 2. Pertandingan Mereka tuh jarang sekali. Sebenarnya di Liga Champions itu, di Premier League itu mereka sangat takut sekali dengan kondisi seperti ini. Karena sudah sering. Ya. Sudah Di sering. pertandingan sebelumnya seperti itu. Arsenal di pekan kemarin sebelum Liverpool juara, berarti di pekan berapa ya? 2024. 24. Nah, dia posisinya hampir sama seperti Ah, Manchester City. Yang iya. akhirnya Manchester City yang mendapat juara. Mm-mm. Nah, sekarang ini akan terulang di musim ini dengan beda berapa? 4 poin ya? 4 poin. 4 poin. Nah, untuk kita kembali ke gelandang. Gelandang ini bernomor, ini menarik. Bournemouth, Leeds, dan Man City itu punya 3 gelandang yang top tier ya. Iya. Di pekan 3 pertandingan terakhir. Betul. Itu ada Scott. Good. Ya. Ya. Terus di Leeds ada Okafor. Okafor. Dan juga ya, Ya, Okafor sendiri juga ya karena pertandingan kemarin. ya, Dan Leeds itu juga sebenarnya itu kemenangan pertamanya di Old Trafford. di Old Trafford ya. Karena memang MU ini spesialis kasih peluang-peluang yang sejarah-sejarah. Ya counter attack-nya sudah kewalahan, udah capek, akhirnya di counter attack. Nah, untuk Manchester sendiri, ini ada 2 yang disorot ya. Pekan kemarin pada saat pertandingan sebelumnya dia masuk dan menghasilkan assist. Cherky Cherky. versus Semenyo. Siapa yang paling unggulkan pekan ini? Cherky. 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 Oke. Itu line up pertama. Line up Untuk pertama. Semenyo bisa aja dia full. Bisa aja dia full. Bisa aja. Karena Semenyo sebenarnya kayaknya sudah ada di sebagian starting teman-teman FPL Batara. Karena Semenyo itu sekarang tak terkalahkan semenjak Doku sering dijadikan super sub. Ya. Nah, karena Semenyo sekarang banyak diisi ke tengah. Tengah. Apalagi pas ada Cherky ya dia bisa kembali lagi di posisi kiri. Karena Doku sendiri sudah mulai dijadikan super sub. Ketika Semenyo sudah kurang kontribusi atau cutting inside-nya sudah mulai berkurang. Saya rasa Cherky pilihan pertama karena melihat pertandingan terakhir. Namun Semenyo tetap akan ada starting line up ya, 90 menit lah. Iya. Kalau untuk Cherky bisa rotasi dengan pemain lain. Iya. Oke. Nah, untuk isu coach sekarang ini De Zerbi. Foto dilihat dong. De Zerbi ini kembali lagi ke Brighton. Ya. Dia sebelumnya dia pelatihnya Brighton, dia kembali lagi melatih Spurs. Nah, sebelumnya Spurs ini kalah 1-0. Dan sekarang ini Spurs menjadi tuan rumah untuk Brighton. Peluang De Zerbi kembali ke kandang Tottenham itu seperti apa? De Zerbi sendiri setelah melalang buana kemana-mana, saya rasa ini dia mau membuktikan. Pernah Galatasaray? Pernah. Sekarang dia akan membuktikan, walaupun melawan tim lamanya. Kapasitas pemain Italia dong. Iya. Yang bertahan, counter attack, gol. Namun kita perlu waspada juga. Brighton kan double GW. Ya. Pasti dia akan memberikan
serangan. Apalagi Mitoma sudah mulai Malevi. fit dan Welbeck ya kita tahu sendiri. Ya, betul. Dia hanya zong di kemarin ya. Kembali ke performa. Walaupun kemarin dia kurang maksimal, tapi kita coba kembali lagi dia di pekan ini. Pasti Welbeck juga pilihan beberapa coach Itu jadi dari kapten. iya. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Bisa jadi. Walaupun lawannya kan ya Spurs menjaga asa biar tidak jatuh di divisi 1 di zona degradasi. degradasi. Jadi ya dia bukan lawan yang mudah bagi Brighton, tapi bukan berarti Brighton tidak bisa bermain terbuka seperti biasanya. Pasti itu akan jadi satu pertandingan yang menarik. Menarik kan? Iya. Karena komposisi di tengah juga Brighton itu luar biasa. Masuknya James Henderson. Ya. James Henderson itu membuat pola permainan antara menyerang dan bertahan itu dapat. Jadi duet antara Gropp dan James Henderson membuat Welbeck enak kan? Jadi tidak targeting dia. Jadi sebelumnya dia jadi targeting. Pasti dia akan kena press lah. Pada saat mereka masuk ini, entah kenapa dia lebih leluasa. Ya. Dia sebelumnya dipegang oleh Joe Pedro. Nah, sekarang Welbeck sebagai striker tunggal. Nah, untuk komposisi pemain, teman-teman semua, untuk FPL Batara, ini Gropp James Henderson bisa dikasih masuk ke lain ini ya. Ya, jadi opsi pilihan di lain. Opsi. Tapi, menurut saya, kita tidak perlu, kita harus mengingat juga Chelsea kan double GW juga nih. Chelsea double GW. Palmer dan Enzo pasti pilihan juga. Utama. Jadi teman-teman di FPL Batara jangan lupakan Palmer dan Enzo. Walaupun Enzo habis istirahat kemarin. Jadi Palmer juga sama. Iya, tapi karena dia double GW bukan berarti disampingkan. Walaupun mereka Chelsea akan lawan Manchester United kan. Gitu ya. Antara posisi kapten Bruno Hernandez, Palmer atau Enzo yang sebelumnya kita bahas di pekan 32. Nah, ini Chelsea tadi kembali ke Chelsea versus MU. Chelsea ini sekarang berada di urutan 6. Ya. Sedangkan MU di urutan 3 dan untuk mengejar status perebutan UEFA bisa aja champion. Karena sekarang kan mungkin di tahun depan itu Premier League punya jatah 5 wakil champion. Nah, Chelsea ini urutan 6. Sedangkan di bawahnya itu ada Brentford. Perbedaan cuma 1 poin. Beda minus 1 poin. Di bawahnya lagi beda 2 poin itu ada Brighton. Sunderland juga kemarin mengalahkan Spurs. Ada kemungkinan dia untuk Chelsea sekarang mau tidak mau harus menang. Iya. Ya. Karena kunciannya dia harus menang. Walaupun yang kondisi pemain seperti ini kan. Backnya saja sebenarnya lagi back ancur-ancuran juga, tidak terlalu baik. Namun ini peluangnya dia untuk menjaga kunci tiket di Eropa. Mengamankan Liga Champions atau UEFA. Karena MU sendiri dengan kondisi saat ini juga sebenarnya tidak baik-baik saja. Dia cuma punya back itu Heaven sama Yoro. Karena di satu sisi dia sudah kehilangan Maguire. Kartu merah. Yang kartu merah kemarin suspend ya. Iya, ditambah Martinez. Iya kan? Nah, dia juga sudah tidak bisa bermain karena kartu merah kemarin juga. Jadi dia cuma menyisihkan 2 back. Yoro dan Heaven yang masih muda kan? Masih muda. Jadi ya pertandingan Chelsea melawan MU ini ya sama-sama memperebutkan posisi. MU aja seri sudah cukup sih sebenarnya untuk mempertahankan posisi 3. Dan Chelsea memang harus mati-matian. Iya. Sekarang dia di home. Di home. Main 2 pertandingan pula. Iya. Berarti memang peluang untuk memenangkan bisa jadi lebih tinggi karena di back tadi. Nah, kalau untuk ini sendiri Manchester City, dan kembali ke Manchester City lagi. Nah, ini kita jadi sorotan ini Simon kita yang sebelum-sebelumnya triple captain, Haaland. Potensi di GW ini apakah jadi primadona kembali? Pastinya.
sebelumnya dia di Liga Cup menang, Iya. sampai mencetak hat-trick. Heeh. Tapi kemarin setiap di reguler jarang sekali mendapatkan bola. Nah, ini apakah di GW33 ini bisa jadi primadona? Bisa. Hmm. Karena di GW33 ini peluangnya dia sendiri sebenarnya dia di setiap pertandingan itu menciptakan peluang yang banyak, cuman tidak menghasilkan gol, tidak menghasilkan gol. Nanti di GW33 ini kemungkinan dia akan jadi primadona pilihan pertama Nggak tahu ya. untuk kapten, satu kapten. Ya. Terus bisa jadi triple kapten karena lawannya sendiri Burnley dan Arsenal. Walaupun lawan Arsenal. Walaupun Tapi di Arsenal, home. tapi di home. Ya. Oke. Dia pasti jadi primadona karena Haaland sendiri ya tidak kita pungkiri sendiri sebenarnya peluangnya untuk menjadi Alat Smoser tidak diragukan. iya. Iya. Karena kalau ada manajer Batar FPL yang tidak punya Haaland, ya bukan berarti No Haaland no Party. no Haaland no party, cuman kan Haaland itu sekarang posisinya double GW, Nomor GW. double GW. Terus mau mempertahankan siapa? Ya. Kalau dia punya Ekitika kita harus buang karena dia harus istirahat Cedera pulang 9 bulan kan? langsung pulang. Sudah pasti dia tidak main Liga Piala Dunia. Dan nanti mulainya setelah mungkin tahun depan 2027 baru bisa bermain. Jadi ya Haaland akan kembali jadi pilihan. Walaupun opsi banyak. Opsi Kita banyak. akan bahas di terakhir, di segmen terakhir, kapten. Sekarang kita kembali ke FPL Batara. FPL Batara juga seperti FPL asli tuh, Premier League. Iya. Lihat peringkat-peringkatnya ini. Peringkat 1, 2, 3, dan 4. Itu selisihnya sudah beda tipis. Sekarang Holigan 1795. Ngadi 1789. Harapan Selfie 1764. Luar biasa. Jadi Cuma beda sekitar berapa tuh? 25 poin. 25. Saya Dan Bobokar 1751. 1751. Sebenarnya posisi 1 2 yang dekat sekali sebenarnya posisi 23. Dua ya. Nah, posisinya Arif. Yang potensi Arif itu udah kalau makan ya. Mau mengejar ke atas, tapi untuk di peringkat 1 dia bisa kejar juga. Sebenarnya bisa. Perbedaannya hanya 30-an poin. 31. 31 poin. Hanya beda 31 poin. Jadi dari peringkat 1 sampai peringkat 5 itu masih ada potensi. Masih ada untuk mengejar posisi 2 atau posisi 1. Yang paling mepet ini kan sebenarnya 3 dan 2 tuh. Makanya kemarin saya lihat Arif postingannya sudah main rusak. Holigan. Kenapa Holigan? Karena permainan Arsenal sudah mulai jungkir balik. Sepertinya tanpa apa ya, mau dibilang peluang banyak, tapi karena ini mungkin satu yang ingin mereka capai itu adalah juara Premier League. Iya, itu yang sudah sangat lama. Mental juga. Mental. Pemain. Karena di posisi saat ini itu mental itu pasti goyang. Goyang. Karena lihat sendiri mainnya itu serba takut-takut. Ya. Iya, kelihatan sekali Arteta itu pada saat press conference selesai Liga Champions dia sangat gugup sekali. Iya. Iya, bertahan itu sulit. Iya. Bertahan di posisi 1 itu. Beda sekali mainnya pertama Liga. Betul. Pertama Liga kan tidak ada beban. Tidak ada beban. Tidak ada tekanan. Target juga belum terlalu padat kayak sekarang. Iya. Sekarang justru sebenarnya lebih ke mental ini. Iya. Pemain-pemain Arsenal. Gugur di Amerika. Carabao ya? Ya. Setelah gugur Carabao. Nah, berarti posisi Holigan bisa direbut oleh Ngadirego. Bisa juga Coach Harapan Selfie. Ya, saya sih apa nih, kopi atau apa sampai teracik di pegangnya tinggi loh, 57 poin ya. Iya, itu cuman karena kalah aja di apa namanya di pemain belakang. Karena sama Semenyo sama Rice itu lagi hancur kemarin. Makanya kalahnya di situ. Karena yang juara kemarin kan kaptennya Bruno. Kapten Bruno. Iya. Walaupun hanya mendapatkan asis 1. Iya. Tapi tetap malahan Igor Thiago 2 gol. Yang sebelumnya kita di pekan 32 itu kita prediksikan dia akan meledak juga, ternyata betul. Meledak betul ya. Igor Thiago. Nah, untuk posisi ini yang terakhir, segmen terakhir, ini adalah kapten. Nah, ada 3 peluang kapten terbesar selain Haaland tadi.
ada nama yang double GW lah. Double namanya GW. double GW. Haaland, walaupun pemain-pemain yang bisa dikatakan ringan-ringan juga lawannya, seperti ada Nottingham Forest Iya. melawan Burnley di Iya. home, tapi kita melihat di sini sisinya ada double GW Double yang GW. selalu pasti haul, Ah, ah. walaupun 84 kan dua. Nah, di sini ada Haaland, Joe Pedro, Welbeck, dan satu lagi siapa? DCL. DCL. Siapa yang paling peluang? DCL. Iya, Kita kesampingkan Haaland ya. Kita kesampingkan Haaland. Haaland lah ya. Kita Haaland sampingkan lah. Haaland. Sebenarnya Leeds itu mainnya kemarin nggak sebagus sebelum-sebelumnya. Pertengahan. Iya. musim. Jadi Leeds itu mainnya barusan kayak lawan MU kemarin mulai membaik. Ya. Wah, karena MU juga lagi busuk. Tapi Joao Pedro saya rasa jadi pilihan utama selain DCL. Joe Pedro ya. Ya, Joao Pedro. Karena pembuktian Joao Pedro juga dan Chelsea sendiri. Oke. Karena Enzo itu sudah bermain. Oh, Enzo bermain. Enzo sudah bermain. Jadi punya aliran bola. Lebih pasti. Oke. Jadi pilihannya saya itu selain Haaland, Enzo dan Enzo, Pedro, Jopet, Palmer, ya, sama DCL. Oke, berarti untuk primer tiga ini ya, teman-teman siapa tahu bisa. Oh ya, yakin nih, tiga orang ini akan meledak, tiga pemain ini akan meledak, boleh tanpa mengesampingkan Haaland, Welbeck juga. Welbeck bisa jadi pilihan. Bisa jadi opsi untuk pemilihan kapten di GW 33. 33. Oke, terakhir kemungkinan besar kita akan kembali di 34 ya. Kita lihat tim double GW 34 lebih seru lagi. Kemungkinan besar kita tiga orang ya. Tambah KJA, Coach KJA mungkin bisa bergabung di sini kita di pekan ke-34 karena lebih menarik lagi. Di situ ada double GW. Nah, kalau sekarang tanpa istilahnya kita tutup mata aja lah, klik chip. Sekarang otomatis akan haul poin ya, karena double GW. Nah, ini blank GW kan 34. Itu kemarin kita bahas di pekan depan ya, sebelum DGW blank GW 34 kita akan mudah-mudahan kita bisa meluangkan waktu untuk podcast kembali dan semoga ini bertahan sampai terakhir. Iya. Sampai GW 38. 38. 38. Karena antara-antaranya kita 34 sampai 38 itu akan ada double GW kembali. Tapi kita tidak tahu apa. Cuman ya. Dia itu kemungkinan di GW 36 atau 37 ya. Ya, 36 atau 37. Infonya. Iya. Apabila salah satu dari tim antara Arsenal melaju ke Liga Champions. Semifinal ya. Oke. Kita tunggu nih, pertandingannya sangat seru sekali karena ini pertandingannya sampai hari Kamis ya. Cukup lama ya? Iya. Sampai tanggal 23. 23 itu sampai di Burnley Manchester City. Burnley Manchester City itu jam 3, terus Bournemouth dan Leeds. Sangat seru nih. Kemudian Chelsea Brighton di tanggal 22. Jadi pertandingan pembuka itu di besok di tanggal 18. Jadi teman-teman jangan lupa transfer karena batasannya ini jam 18.00 oleh Brentford dan Fulham. Ya, dan 0-0 akan bertanding Brentford lawan Fulham, Leeds lawan Wolves dan Newcastle lawan Bournemouth untuk membuka partai pertama di pekan ketiga. Oke, jangan lupa, jangan sampai terulang kembali. Tidak transfer. Yang juara tidak transfer. Selamat ya. Itu berarti itu sebenarnya yang juara tidak transfer itu memang pemberian Tuhan ini. Pemberian Tuhan. Abdi pernah rasakan itu. Terima kasih. Selamat kepada Abdi yang kemarin sudah berhasil menemukan pasangan hidup. Insya Allah sampai mati. Ya, dan akhirat. Semoga Coach jangan sampai lupa karena jadi pengantin baru lupa untuk formasi. Waduh. Karena iya. Aduh. Jangan dong.
Kita kasih selamat juga untuk Coach Kevin. Coach Kevin. Ya. Dia dipanggil oleh timnas. Oh, mantap. Timnas Lumpua. Timnas Lumpua ya. Nah, untuk Semoga bermain. sukses bertanding, semoga menang. Nah, Hasil jangan lupa formasi. Oke, ada yang ingin sampaikan lagi? Saudara Penselpi, belum kita tutup? saya rasa sudah cukup sih. Sudah tutup, Nah, kita selesaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pekan sebelum pekan Game 34. Oke? Oke. Close. Ya, terima kasih. Jadi kita akhiri dulu podcast Kopeng di persiapan di GW33. Sampai jumpa di GW34. Bye-bye.